Baik, jadi saya hendak menambahkan sedikit informasi yang tadi tertinggal yang belum saya sampaikan pada saat saya tadi live di salah satu stasiun TV terkait tentang mengapa uang donasi ini bisa ditujukan ke Agus adalah menurut keterangan Tenovi adalah permintaan Agus sendiri, dan itu ada bukti percakapannya pada saat percakapan antara Tenovi dengan Densu dan Agus. Ini ada percakapannya, itu disampaikan langsung oleh Tenovi. Jadi itu untuk sedikit meluruskan bahwa yang meminta Ini kan kondisi Novi seperti apa sekarang, terus banyak banget tudingan demi tudingan yang dituduhkan dari pihak Agus. Mungkin secara yang terbaru terkait masalah itu rekening gitu kan, gimana nih Bang? Yang tudingan-tudingan itu cara menghadapinya maksudnya dari Tenovi gimana? ya, cara Tenovi kan saya rasa Tenovi sangat fair, bahwa Tenovi dituduh saat itu contohnya misalkan pengguna narkoba. Yang Tenovi lakukan adalah Tenovi tes urin. Setelah itu Tenovi ada cek rambutnya kan, yaitu Tenovi menurut saya sangat fair. Itu mungkin caranya. Ya kalau ada yang dituduhkan tinggal dibuktikan aja kan. Sebenarnya beban pembuktian itu kepada yang menuduh kan. Siapa yang menuduh dia yang membuktikan seharusnya kan. Tapi karena mungkin Tenovi adalah orang yang menurut saya sangat fair, ya maka Tenovi juga membuktikan juga gitu apa yang dituduhkannya tidak benar gitu. Berarti Tenovi ini misalnya kalau misalkan ada tudingan yang mungkin tidak mengenakan untuk ke Tenovi, atau berarti dia ini bisa dibilang udah siap apapun, mungkin salah satunya tentang audit itu ya? Oh iya dong, Tenovi itu siap untuk yayasannya dilakukan audit. Karena memang yang saya waktu itu lihat pun, ini saya secara pribadi ya, itu uangnya dalam keadaan utuh kok, tidak dipergunakan lain selain daripada pada saat itu permintaan Agus untuk pengobatan mata. Saat itu yang ditagihkan berbentuk bill dari pihak Agus, berbentuk tagihan rumah sakit dan langsung di-reimburse atau dibayarkan oleh pihak yayasan. Secara garis besar berarti apapun yang dikatakan oleh pihak Agus, Tenovi siap? Iya, siap. Selama itu relevan ya. Kan tidak artinya segala hal yang tidak berkaitan dengan kasus ini menjadi beban pembuktian bagi Tenovi gitu kan. Itu secara logika umumnya lah. Nah ini kan yang terbaru hari ini Agus beserta kuasa hukumnya akan ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait sebagai pelapor ya. Ini gimana sih, seperti apa nih? Itu memang tahap kepolisian yang seperti itu. Kalau kita melapor, pada saat itu kita pertama-tama konsul dulu ke reskrim, setelah itu diterima laporan polisinya, ya nanti kita tunggu panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi atau sebagai pelapor gitu kan. Berarti jika ada nantinya panggilan sebagai saksi ataupun Tenovi dipanggil, berarti sudah siap ya? Oh ya, tentunya siap dong. Berarti kan ini kan ada tentang penggelapan juga yang dituduhkan oleh pihak Agus ke Tenovi gitu. Mungkin Bang dari pihak Abang sebagai tim kuasa hukum dari Tenovi, langkahnya seperti apa sih Bang? Apakah akankah nanti benar-benar itu tuduhan tersebut benar-benar bisa maksudnya menjadi Tenovi, atau memang itu nggak benar, kita ada bukti semua? Ya, yang disebut penggelapan itu kalau misalnya kita bicara penggelapan, kita mengacu kepada Undang-Undang Pasal 372 KUH pidana. Itu ada unsurnya tuh. Itu kan hukum itu kan kita pada unsur per unsur. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki. Saat ini kan yang dilakukan adalah menguasai, bukan memiliki, karena uangnya dalam keadaan utuh, tidak berkurang sepeser pun, tidak kurang 1 sen pun selain daripada pengobatan matanya Agus yang ditagihkan oleh Agus sendiri gitu. Nah, kalau misalnya saya secara praktisi hukum pun saya berpendapat ya bahwa dalam hal ini tidak dapat dikenakan penggelapan. Kenapa? Bahwa pada saat berpindahnya uang dari rekening Agus ke rekeningnya yayasan, itu karena ada kata sepakat tuh. Sepakat bahwa apabila nanti Agus memindahkan uang ke rekeningnya yayasan itu, maka pihak yayasan akan membayarkan seluruh tagihan rumah sakit, kan itu bunyinya. Maka menurut saya itu lebih condong kepada unsur keperdataannya. Kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak Tenovi mempergunakan uang daripada uang donasi yang diserahkan dari Agus ke yayasan tanpa seizin dan tanpa yang berkaitan tentang pengobatan mata, mungkin itu. Nah ini kan Abang pernah berstatement ya terkait dengan Agus ini sebaiknya mencabut laporan, tetapi kan nggak digubris ya Bang, banyak nggak didengar lah, mungkin tanggapan apa seperti apa? Ya itu haknya Agus, cuman saya kan hanya menyarankan hal yang pada umumnya, bahwa kalau ini kan yang sebenarnya yang diutamakan kan bukan berkonflik, tapi untuk kesembuhan matanya Agus kan. Jadi untuk apa kita sekarang sibuk berkonflik, yang pada saat itu yang sepengetahuan saya itu hari Jumat itu 25 Oktober itu seharusnya Agus itu berobat.
Tapi faktanya Agus bukannya berobat gitu kan, tidak berobat gitu. Dan itu sudah diingatkan berulang kali dari pihak Tenovi agar Agus segera berobat, tapi kan tidak, malah sekarang yang kita lihat Agus daripada sering ke rumah sakit, malah yang kita lihat nih, malah Agus lebih sering ada di podcast gitu dan ada di di medsos gitu. Saya nggak tahu nih kalau secara medis apakah ada pengobatan mata ini harus dilakukan segera mungkin atau tidak gitu kan. Ya tentunya makanya saya menyarankan ya secara pribadi ya udahlah jangan ribut-ribut lah gitu. Nah ini kan Agus sudah mencabut laporan, apakah abang sendiri sebagai donatur juga ya akan melaporkan Agus ke polisi? Kalau saya mengikuti apa yang kita lihat di situasi saat ini. Saat ini kan Tenovi kan jelas menyatakan bahwa Tenovi mementingkan kepentingan kesehatan matanya Agus dan bukan berkonflik. Jadi kalau ditanya apakah saya ingin melaporkan Agus, ya sebenarnya kalau saya sih pribadi mengikuti yang menjadi. Bang, ada rencana gak sih untuk melaporkan Agus sebagai donatur, kan dia gak mencabut laporan? Kalau saya pribadi enggak lah. Kalau saya pribadi enggak, karena saya berkeyakinan bahwa terhadap laporan polisi Agus ke Tenovi pun tidak akan ada yang berlanjut. Pada prinsipnya kan polisi kan menerima semua laporan masyarakat. Semua orang boleh melapor kan, tapi kan polisi memiliki tahapan-tahapan, yaitu ada penyelidikan, dibuktikan dulu ada nggak tindak pidananya. Ya saya rasa kita tetap kembali kepada tujuan awal, yaitu kesembuhan mata Agus, bukan untuk berkonflik gitu. Mungkin itu jawabannya. Ya Tenovi kan hanya merepost apa yang disuarakan oleh masyarakat. Kita kan nggak tahu feedbacknya akan seperti itu kan. Ya mungkin itu saya nggak tahu lah. Selanjutnya gimana itu kan yang lebih tahu pasti Tenovi ya. Agus nih kalau misalkan berarti saran abang ini tetap ya berarti kalau untuk ke Agus nih Berobat. lebih baiknya berobat dan cabut laporan gitu. Ya lebih baiknya pada prinsipnya jangan berkonflik. Karena faktanya saat ini Agus kan tunanetra. Itu yang perlu diobati. Uangnya ada, uang itu untuk berobat itu ada. Ya lebih baik kita alihkan konsentrasi kita daripada berkonflik untuk kesembuhan mata dong. Mungkin dari donatur. Oh, ya terus apa gimana pertanyaannya apa? Maksudnya tuh itu ditanggapi cuma tertawa aja dari pihak Agus maksudnya sebagai dari kuasa hukumnya para Tabas. Jadi pertanyaannya adalah ditanggapi tertawa gitu bang, maksudnya tertawa aja gitu, ditanggapinya menanggapi seperti itu gimana gitu bang? ya nggak apa-apa kan, bagus kan berarti kan? Ya udah itu haknya untuk menanggapi ketawa ya bagus kan? Agak jengkel gak sih bang kalau misalkan? Enggak, lumrah aja. Nah ini kan ada yang terbaru, ada dari RD Laut sendiri menduga Nopi melakukan kejahatan roda 4. Itu kalau udah SP3 ya. Sudah ada surat perintah pemberhentian penyidikan. Artinya kalau SP3 saya nggak perlu bahas lebih jauh. Pada prinsipnya syarat untuk bisa adanya SP3 adalah satu, tersangkanya meninggal dunia atau para pihak sudah berang atau tidak kurangnya alat bukti. Oh berarti udah diberhentikan ya, udah Sudah, nggak ada. Sudah. Oh itu berarti statement itu tuh udah untuk bisa dibilang membantah semuanya ya berarti bang? Iya. Kan kalau udah berhenti kasusnya kan nggak perlu dibahas lagi kan? Nah ini seperti diketahui nih bang, ada Pablo Benua memberikan dukungan kepada Tenovi, akan mengerahkan ribuan pengacara, bisa dibilang membantu lah untuk Tenovi ini. Seperti apa bang tanggapan? Bagus dong, alhamdulillah puji Tuhan dong. Artinya banyak yang simpati kan? Kalau yang menolongnya banyak orang kan bagus dong. Artinya banyak orang yang simpati terhadap, banyak orang yang peduli terhadap kebenaran kan? Ya bagus dong, terima kasih kepada Bang Pablo gitu atas simpatinya gitu. Nah ini kan Mengundurkan diri itu kan banyak faktornya. Apakah mungkin yang bersangkutan mau berangkat ibadah, naik haji, atau apa kan kita nggak tahu. Tapi dari Itu sah-sah aja lah. Ya itu sah-sah aja lah. Atau mungkin beliau ada mau menangani kasus yang besar atau kasus yang lain, itu sah-sah aja. Lalu merah kok di dalam dunia kepengacaraan. Tapi menurut abang ini karena dia nggak kuat menghadapi bulian netizen atau seperti apa? Wah itu saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Oh berarti mungkin dari pihak Tenovi mungkin berpikirnya melalui abang berpikir positif aja ya? Ya memang saya bukan positif aja, tapi nggak tahu, tidak tahu gitu fakta seperti apa kan kita kan nggak tahu. Apa alasannya yang tahu kan beliau. Nah imbauan dari abang untuk buat Agus seperti apa sih, pesannya buat Agus ke Agus misalnya dari Ya abang? kalau tetap pesan dari pihak kami adalah ayo Gus berobat Gus. Maksudnya faktanya adalah Agus kan yang saya dengar kemarin ini kan Agus katanya sekarang udah mulai bisa melihat ya. Ya itu kan artinya bagus ya. Artinya ada kemajuan terhadap kesehatan Agus ya. Saran saya adalah ayo Gus semangat, yang bisa menentukan seseorang udah pulih atau tidak kan harus medis ya. Harus dokter. Jadi yang pada prinsipnya uangnya saat ini udah ada. Ayo Agus semangat untuk berangkat ke dokter untuk diperiksa matanya, untuk diobati supaya benar-benar Agus dengan harapan
kesembuhan Mate Agus bisa 100% gitu. Pesan abang untuk para tabes seperti apa? Ya beliau senior saya, beliau seorang profesional. Ya pesan, nggak ada pesan lah, karena beliau udah tahu dengan apa yang beliau kerjakan lah. Untuk Teh Novi seperti apa nih bang? Ya Teh Novi harus tetap semangat. Teh Novi dicintai oleh banyak masyarakat, didukung oleh banyak masyarakat, terus berbuat baik. Teh Novi adalah orang yang benar-benar hatinya tulus. Ini sebagai orang terdekatnya kita merasa Teh Novi hatinya tulus, baik. Pada prinsipnya orang-orang seperti Teh Novi pasti Tuhan akan bersama orang-orang yang seperti Teh Novi hatinya yang tulus gitu. Tenang Teh, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap di Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, Tapi fakta.